Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang sudah meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Melanjutkan series zombie berjudul All of Us Are Dead. Langsung saja, kita buka pintu teaternya. Beralih pada ruang interogasi. Cukup lama diinterogasi, akhirnya Byung Chan mengakui bahwa dialah yang telah membuat virus dan menyebabkan kekacauan terjadi. Byung Chan mengatakan juga bahwa tidak ada orang tua yang tega menghabisi anaknya sendiri. Sayang, ketika detektif polisi bernama Jae Ik ini bertanya jenis virus yang dia buat, tiba-tiba rekannya memberitahu bahwa atasan mereka memerintahkan mereka berkumpul karena ada situasi darurat. Beralih lagi pada Hesu yang berada pada sebuah toilet. Selang beberapa saat terdengarlah suara tangisan bayi dari toilet tersebut. Lalu terlihat Hesu mengangkat bayi yang baru saja dia lahirkan. Begitu keluar, Hesu sempat memandangi kereta bayi, namun dia sendiri tidak menggendong bayinya. Pada waktu yang sama, manakala Suhyuk berusaha mencari cara agar bisa masuk ke dalam kelas, dia melihat Jungsan bergelantungan dengan satu zombie yang bertahan pada kakinya. Sesaat kemudian, Chung Sang berteriak memberitahu bahwa di atas Suhyuk ada satu zombie yang berniat menyerang dia. Alhasil, tepat saat sang zombie menerjang, Suhyuk terpaksa meloncat ke selang pemadam tempat Chung Sang bertahan. Lalu dia segera menjatuhkan sang zombie. Melihat keduanya masih selamat, tentu saja membuat rekan-rekan mereka senang, termasuk Onzo dan Namra. Begitu turun, Onzo langsung menyambut tangan Suhyuk sehingga sempat membuat Namra sedikit cemburu. Belum lagi keduanya masuk, Nayun langsung meminta mereka menutup jendela. Mendengar ini, sontak Kyungsu menjadi marah karena sikap Nayun tersebut seolah tidak mempedulikan nyawa kedua rekan mereka. Sayang, alih-alih diam, Nayun justru mengetai Kyungsu sebagai penbansos sehingga membuat Kyungsu semakin marah. Melihat keributan ini, Sunhwa mencoba menghentikan mereka dan bertanya apa maksud dari kata penbansos. Karena tidak ada yang menyahut, akhirnya Suhyuk memberitahu penbansos adalah singkatan dari penerima bantuan sosial. Mendengar itu, Sunhwa mengatakan Nayunlah yang salah, tapi Kyungsu juga salah karena memukul orang hanya akibat kalimat tersebut. Lalu meminta mereka melupakan permasalahan itu di tengah masalah besar yang belum mereka mengerti ini. Mendengarnya, Suhyuk berkata yang sedang mereka hadapi adalah wabah zombie. Chung San menambahkan mereka juga telah melapor kepada polisi dan regu penyelamat, namun tidak ada yang datang. Lantas Onzo mengatakan tangan Yisak sama dinginnya dengan tangan Hyunju, jadi berasumsi semua berasal dari Hyunju. Sementara sekarang Hyunju berada di rumah sakit sehingga ada kemungkinan wabah zombie telah menyebar keluar dan menyebabkan tidak ada yang datang menolong mereka. Sesaat kemudian Jung Yong yang melihat sebuah komputer memiliki ide untuk mencari informasi di internet. Di sudut lain, Namra bertanya kepada Suhyuk mengenai pesan yang dia tinggalkan di ruang sains. Sayang, Suhyuk berkata dia tadi berada di ruang seni. Di tempat lain, secara tiba-tiba sebuah mobil polisi hilang kendali hingga mencium mobil lain dan hampir saja mengenai Hesu yang berada di pinggir jalan. Lalu dari dalam mobil keluar dua orang polisi yang terluka. Dan saat pintu belakang dibuka, dengan mengejutkan seorang wanita langsung menyerang pria yang berniat menyelamatkan dia. Bersamaan dengan itu, polisi yang terluka tadi mulai kejang-kejang. Kemudian wanita tersebut kembali mengejar pria yang sedang merekam. Melihat kekacauan ini, Hesu memutuskan kembali mengambil dan membawa pergi bayinya menembus kekacauan tersebut. Sementara di sekolah, dari Facebook milik Junyong mereka melihat rekaman kecelakaan tadi. Namun tiba-tiba kepala selang yang masih tergantung memecahkan kaca sehingga membuat mereka terkejut. Dan ketika Chung San memberanikan diri memeriksa, mereka kembali dibuat histeris dengan kemunculan satu zombie yang bergelantungan di selang. Menyadari sang zombie yang berusaha masuk, dengan cepat Chung San dan Kyungsu mencoba mendorong agar zombie tersebut terjatuh. Alih-alih menolong, rekan yang lain hanya menonton hingga hampir saja tangan Kyungsu tergigit. Namun melihat Chung San yang ragu untuk menyerang, maka Suhyuk memutuskan menyerang sang zombie hingga tongkatnya sempat menghantam wajah Kyungsu. Parahnya, ternyata zombie tersebut masih bertahan dan terus berusaha masuk. Melihat itu, tanpa bisa berpikir lagi, Kyungsu langsung menghajar zombie tersebut menggunakan CPU. Tapi selang beberapa saat, Nayun melihat Kyungsu mengalami mimisan. Pada waktu yang sama di balai kota Hyosan, Soju dan rekan-rekannya sedang memeriksa seorang pejabat yang bertingkah aneh.
Melihat orang ini terus berusaha menggigit dan khawatir dia menggigit lidahnya sendiri, maka Soju memerintahkan anggotanya untuk menyumpal mulut orang tersebut. Sial, ketika mencoba memasang kain, jari anggotanya sempat tergigit, kendati akhirnya mereka berhasil menyumpal mulut orang tersebut. Bersamaan dengan itu, markas menghubungi dan meminta mereka kembali ke markas sementara yang berada di luar kota karena kota Hyosan dalam status siaga level 3. Di sekolah, melihat darah tersebut, Kyung-soo mencoba menjelaskan bahwa dia hanya terkena tongkat yang digunakan oleh Suhyuk tadi. Sayang, Nayun bersikeras menuduh dia terinfeksi mengingat gejalanya sama seperti yang dialami oleh Yisak. Ditambah lagi dengan luka yang ada di tangan Kyung-soo. Dan kendati Kyung-soo menjelaskan dia tergores saat mengambil CPU, Nayun tetap pada pendiriannya karena sempat melihat sang zombie yang menarik tangan Kyung-soo. Menyadari Kyung-soo yang terpojok, maka Chung-san memeriksa luka yang memang akibat goresan tersebut. Namun karena Nayun tetap menuduh luka itu adalah luka goresan akibat serangan zombie, akhirnya Sunhwa menghentikan dan mengambil jalan tengah dengan meminta Kyung-soo mengurung diri di ruang rekaman selama 10 menit. Merasa kecewa dicurigai, Kyung-soo pun menantang untuk mengurung diri selama 1 jam. Lantas agar Kyung-soo merasa adil, maka Sunhwa memerintahkan Nayun untuk meminta maaf jika tidak terjadi apa-apa terhadap Kyung-soo. Begitu Kyung-soo masuk ke ruang rekaman, Nayun tiba-tiba melihat tongkat yang digunakan oleh Suhyuk tadi sehingga terbesit suatu ide di benaknya. Pada waktu yang sama di dapur, Guinam memerintahkan rekannya untuk mengambilkan pisau. Lantaran sang rekan menolak, maka Guinam mendorong dia keluar. Akibat kegaduhan yang mereka buat, para zombie yang ada di dalam pun mendengar dan langsung menyerang sehingga Guinam berusaha menyelamatkan diri. Merasa terpojok, akhirnya Guinam mengambil sebuah pisau untuk menyerang sang zombie. Melihat zombie itu tumbang, maka dengan berani Guinam menghadapi zombie yang tersisa di dalam. Beralih pada Ibu Chung-san, di dalam restorannya, sebuah berita menyiarkan bahwa serangkaian insiden telah terjadi akibat sebuah virus menular yang membuat orang terinfeksi menjadi agresif. Oleh karenanya, Dewan Keamanan Nasional memutuskan untuk mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk kota Hyosan. Mendengarnya, Ibu Chung-san segera menghubungi sekolah yang sudah dipenuhi zombie tersebut. Bersamaan dengan itu, telepon lain bahkan ponsel milik satu zombie berdering, di mana berarti orang tua para murid juga berusaha mengetahui kabar anak-anak mereka. Dan melihat serangan yang disiarkan, maka Ibu Chung-san bergegas menuju ke sana walaupun sempat terjungkal akibat buru-buru. Di balai kota, atasan Soju menghubungi dan memerintahkan mereka untuk menghindari kontak fisik apalagi tergigit oleh orang terinfeksi. Mendengar itu, sontak Soju menoleh ke arah anggotanya yang tergigit tadi, di mana bersamaan dengan itu dia terlihat mimisan dan mengalami kejang-kejang, lalu bangkit menyerang rekannya. Oleh karena hal ini, Soju segera meringkus sang zombie. Beralih ke persimpangan Hyosan, terlihat banyak polisi yang mulai membentuk formasi akibat adanya laporan serangan yang dilakukan oleh 200 orang terinfeksi. Benar saja, tidak berselang lama berhamburanlah infected agresif yang dimaksud sehingga benturan tidak dapat dihindari. Sementara Ibu Chung-san yang berniat melintas terpaksa harus bersedia dialihkan dan mengambil jalur tikus untuk menuju ke sekolah. Sial, secara mengejutkan Hesu muncul sehingga Ibu Chung-san yang berusaha menghindar terjungkal untuk kedua kalinya. Melihat Hesu yang berseragam sama, maka Ibu Chung-san mencoba bertanya. Sayang, Hesu langsung berlalu. Bersamaan dengan itu, para zombie berdatangan sehingga dengan sekuat tenaga Ibu Chung-san berusaha menyelamatkan diri. Di tempat lain, Chung-san memberitahu Sunhwa bahwa Kyung-soo sudah berada di ruang rekaman selama 30 menit. Mendengarnya, Sunhwa memutuskan masuk untuk mengajak Kyung-soo keluar. Namun setelah kembali, Sunhwa mengatakan Kyung-soo baru mau keluar setelah 1 jam. Alhasil Chung-san berniat membujuk dia, tapi seorang siswi bernama Kim Jimin berkata Nayunlah yang seharusnya masuk membujuk karena telah merendahkan Kyung-soo. Awalnya Nayun menolak, namun setelah Sunhwa membujuk, akhirnya dia bersedia masuk. Lantas di dalam, setelah memasukkan tangan ke saku, Nayun menarik tangan Kyung-soo serta bertanya keadaan lukanya. Dari luar, yang lain tersenyum mengira mereka sudah berbaikan, tapi Namra yang melihat Nayun mengeluarkan sapu tangan merasa sedikit curiga. Di dalam, sembari mengusapkan sapu tangan ke tangan Kyung-soo, Nayun justru kembali menghina dan berharap dia tidak akan pernah keluar dari ruangan ini lagi. Begitu Nayun keluar, rekan-rekan mereka langsung bertepuk tangan mengira mereka sudah berbaikan. Namun tiba-tiba Kyung-soo keluar dan berniat menyerang Nayun. Beberapa jam berlalu, Nayun tidak juga mau mengaku bersalah.
Dan benar saja, ternyata Kyungsoo kembali mengalami mimisan. Bersamaan dengan itu, urat di tangannya pun bermunculan, diikuti dengan pandangan yang berubah menjadi merah. Chungsan yang merasa yakin sahabatnya ini tidak tergigit mencoba berkata dia tidak terinfeksi, tapi Kyungsoo meminta dia menjauh. Sesaat kemudian gejala pun mulai terlihat. Oleh karenanya, Nayun segera melepaskan penghalang pintu dan memerintahkan Kyungsoo untuk keluar, kendati Sunhwa meminta Kyungsoo kembali ke ruang rekaman. Alhasil, dalam keadaan sedih, Kyungsoo yang tidak ingin rekan-rekannya kecewa dengan terseok-seok mencoba keluar. Tapi di depan pintu, tiba-tiba dia berhalusinasi rekan-rekannya berubah menjadi zombie. Sejurus kemudian, Kyungsoo kejang-kejang dan berubah menjadi zombie. Lalu mencoba menyerang, tapi dengan cepat dihalangi oleh Daesu. Tidak lama kemudian, Kyungsoo mendengar Chungsan yang menyiulkan lagu favorit mereka. Awalnya dia sempat terdiam, namun karena infeksi yang sudah menguasai, maka sang zombie berhamburan menerjang Chungsan yang langsung menghindar. Dari atas, Chungsan hanya bisa memandangi dengan sedih sahabatnya berlalu bersama zombie lain. Di tempat lain lagi, terlihat Haesoo yang berlari menggendong bayinya menghindari para zombie yang ada di jalanan. Akibat lengannya yang sudah terluka, maka Haesoo memutuskan masuk ke sebuah restoran. Setelah meletakkan sang bayi, Haesoo mulai mengalami gejala. Oleh karena itu, dengan kesadaran yang tersisa, dia mengikat tangannya sendiri di pintu. Selang beberapa saat, Haesoo pun berubah menjadi zombie mencoba menyerang sang orok. Pada waktu yang sama, seorang anggota dewan bernama Park bertanya kenapa helikopter tidak kunjung datang menjemput mereka, mengingat dia adalah seorang pejabat negara. Namun Sojo menjelaskan bahwa sesuai aturan penyelamatan, yang tua dan sakit kritis lebih diprioritaskan daripada orang berstatus, jadi meminta mereka untuk menunggu. Dari situ, Sojo mencoba menghubungi wali kelas sang anak. Lantaran tidak ada jawaban, maka dia mencoba menghubungi rekan yang bertugas di sekolah tersebut. Sayang juga tidak ada jawaban. Di sekolah, Nayun yang merasa benar kembali menyombongkan diri dan menganggap dirinya telah menyelamatkan mereka semua. Mendengar bualan tersebut, dengan dingin Namra menghampiri Nayun dan berkata Nayun adalah pelakunya. Kalimat ini bahkan dia ucapkan berulang-ulang tanpa menyebutkan nama Kyungsoo. Alhasil, Nayun yang terpancing mengatakan dia tidak membuat Kyungsoo berubah. Mendengar itu, mereka mulai merasa curiga kepada Nayun. Lalu Namra menjelaskan bahwa dia melihat Nayun mengoleskan sapu tangannya pada tongkat yang berlumuran darah zombie, di mana kemudian Nayun gunakan untuk mengusapkan luka Kyungsoo. Jadi Namra menegaskan bahwa Nayun adalah pembunuh Kyungsoo. Tapi karena Nayun yang mengaku darah di sapu tangan tersebut adalah darah Kyungsoo, maka Namra meminta dia untuk mengusapkan sapu tangan tersebut ke lukanya sendiri, karena menganggap Kyungsoo baik-baik saja sebelum sapu tangan tersebut diusapkan, di mana artinya darah itu tidak terinfeksi. Merasa terpojok, akhirnya Nayun mengambil sapu tangan itu, tapi segera direbut oleh Sunhwa. Alhasil, dengan kecewa Nayun berkata penerima bantuan sosial sialan tersebut pernah mendorong dia, sehingga membuat orang kaya seperti dia merasa terhina. Dan untuk itulah dia melakukannya. Tapi dia bersikeras tidak menghabisi Kyungsoo karena menurutnya Kyungsoo tidak mati dan hanya berubah menjadi zombie. Melihat sikap Nayun ini, sontak Chungsan menjadi marah. Dan dengan menahan emosi, Chungsan mengatakan Nayun adalah seorang pembunuh. Lantas dengan kecewa, Nayun kembali berkata dia tidak membutuhkan orang-orang sialan seperti mereka. Kemudian dengan lesu memutuskan keluar. Melihat itu, Sunhwa meminta mereka semua berjanji untuk tidak lagi membiarkan siapapun mati karena perjuangan bertahan hidup akan menjadi tidak berarti. Dan setelah tersenyum kepada murid-muridnya, dengan cepat Sunhwa keluar. Sementara di luar, para zombie yang menyadari kehadiran Nayun mulai kembali aktif. Dalam keadaan putus asa ini, Nayun hanya pasrah begitu para zombie berhamburan ke arahnya. Tapi tanpa diduga, Sunhwa datang menarik dia pergi. Di ruang siaran, dalam kondisi semakin frustasi, tiba-tiba terlihat lampu sebuah helikopter yang menyinari mereka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir episode 3 ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur, sehat selalu, dan sampai ketemu pada episode berikutnya. Mantap.